Halo Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Sasna sebagai produk support di Sevima pada playlist feeder. Eits, sekarang nama aplikasinya sudah bukan feeder lagi, namun berubah menjadi Neo Feeder. Pada Sevima Etting ada kelas baru yang diperuntukkan bagi Bapak Ibu operator PDDikti yang berjudul Expert Class Operator. Nah, kelas ini bertujuan untuk Bapak Ibu yang baru menjadi operator ingin mencari referensi untuk belajar dan juga menjadi ajang diskusi bersama operator senior agar bisa saling sharing ilmu. Bapak Ibu pasti sudah tahu kan bahwa setiap perguruan tinggi wajib melaporkan seluruh data mulai dari mahasiswa masuk sampai dengan mahasiswa keluar kepada Kemendikbudristek. Hal ini diatur dalam Permenristek nomor 61 tahun 2016 tentang PDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikutip dalam Surat Edaran Dijen Diktiristek yang menyatakan bahwa perguruan tinggi bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengisian dan pengiriman data melalui aplikasi PDDikti Feeder atau yang saat ini berubah menjadi NeoFeeder. Mengapa sih penting untuk melaporkan data secara valid ke PDDikti? Dikarenakan data PDDikti ini akan menjadi data acuan untuk berbagai aplikasi yang berkaitan dengan regulasi. Contohnya, seperti untuk mendapatkan nomor ijazah bagi mahasiswa yang akan lulus, dan untuk persiapan akreditasi kampus. Kita lanjut, lalu apa jadinya jika perguruan tinggi tidak melakukan pelaporan ke PDDikti? Maka perguruan tinggi Bapak Ibu bisa mendapatkan sanksi, mulai dari sanksi yang ringan sampai dengan sanksi administrasi berat. Wah, tentunya Bapak Ibu tidak mau kan? Perguruan tinggi ya mendapatkan sanksi karena memang banyak sekali aturan yang mengikat terkait dengan pelaporan data ya Bapak Ibu. Nah, jadi PDDikti Neofeeder ini adalah aplikasi yang wajib diinstal oleh kampus Bapak Ibu ya. Gunanya untuk melaporkan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi secara benar dan tepat pada pangkalan data pendidikan tinggi. Aplikasi ini berjalan pada sistem operasi Windows maupun multiplatform. Nah, bagi Bapak Ibu operator lama, pasti tahu sejarah aplikasi yang digunakan untuk pelaporan. Mulai dari awalnya menggunakan Appsbed, kemudian web loader sampai dengan aplikasi feeder pada tahun 2021. Dan di awal tahun 2022, rilislah aplikasi yang namanya NeoFeeder. Hingga saat ini, versi terbaru dari NeoFeeder adalah versi 2.0. Lalu kapan sih perguruan tinggi harus melakukan pelaporan ke PDDikti? Sesuai dengan SK Sekjen, standar pengelolaan PDDikti ada 2 periode pelaporan yang harus dicatat. Untuk laporan rencana studi, paling lambat 2 bulan sejak perkuliahan dimulai. Sedangkan laporan hasil studi paling lambat 2 bulan sejak perkuliahan selesai. Dan untuk pelaporan periode ganjil umumnya dibuka hingga tanggal 30 April. Dan untuk semester genap dibuka sampai dengan 31 Oktober. Kemudian, data apa saja yang dilaporkan ke PDDikti? Sesuai dengan Permenristek Dikti nomor 61 tahun 2016 pasal 10, yaitu laporan pembelajaran yang terdiri dari rencana studi dan hasil studi.
Contohnya, mulai dari biodata mahasiswa, kelas perkuliahan, kemudian KRS mahasiswa, nilai, hingga dengan data mahasiswa lulus. Hmm, apakah semua mahasiswa wajib didatakan pada PDDikti? Lalu, jika ada pertanyaan mahasiswa angkatan lama, apa perlu didatakan juga? Wah, Bapak Ibu, siap-siap bongkar berangkas ya. Tapi tunggu dulu. Bapak Ibu bisa cek aturan wajib laporan untuk perguruan tingginya, didatakan atau wajib laporan mulai tahun berapa pada edaran Kemenristekdikti nomor sekian tentang periode awal pelaporan PDDikti. Setelah itu dicocokkan dengan mahasiswanya masuk di tahun berapa. Jika tidak masuk ke dalam wajib laporan, maka perguruan tinggi tidak wajib melakukan pelaporan data mahasiswa tersebut ke PDDikti. Oke, sekarang kita bahas sekilas yuk aplikasi apa saja yang menjadikan PDDikti ini menjadi acuan sumber datanya. Ada aplikasi PIN, ada Sivil, Sister, Sabto, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada aplikasi yang namanya Penomoran Ijazah Nasional atau biasa disebut dengan PIN. Nah, PIN ini adalah sistem penomoran ijazah yang diberlakukan secara nasional dengan menggunakan format penomoran tertentu dan dikeluarkan oleh Kementerian Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Permenristekdikti nomor 59 tahun 2018 pasal 1 butir 9. Jadi, apabila kampus Bapak Ibu memiliki mahasiswa yudisium untuk dapat mencetak ijazah, maka Bapak Ibu harus memproses PIN. Jika tidak, maka ijazahnya tidak dapat dicetak. Karena aturan dan validasi yang ada di PIN seperti berikut Bapak Ibu. Dan ini datanya diambil semua dari PDDikti. Aplikasi lain yang terintegrasi dengan PDDikti adalah Sivil atau Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik. Nah, Sivil ini digunakan untuk memverifikasi ijazah dan berlaku sebagai pengesahan ijazah berdasarkan Permenristekdikti nomor 59 tahun 2018 pasal 6 dan 7. Jika alumni perguruan tinggi melakukan pengecekan nomor ijazah pada sivil dan hasilnya tidak ada, maka ijazahnya dianggap tidak sah. Berikut merupakan contoh hasil dari verifikasi ijazah melalui sivil. Seperti yang tertera, bahwa mahasiswanya diambil dari PDDikti dan PIN ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ada aplikasi yang bernama Sabto atau Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online. Nah, sistem ini dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau disingkat menjadi BAN-PT untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses akreditasi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh BAN-PT berdasarkan panduan penggunaan Sabto versi Sabtu. Kemudian apa jadinya jika tidak melakukan pelaporan dan tidak memproses akreditasi prodi atau perguruan tingginya? Dampaknya adalah untuk perguruan tinggi tidak bisa melakukan yudisium karena ijazahnya hanya boleh diberikan oleh prodi yang terakreditasi sesuai dengan Permenristekdikti nomor 59 tahun 2018 pasal 22. Nah, berikut adalah grafik merupakan rencana integrasi Sabto dengan PDDikti. Bisa kita lihat bahwa pada bar yang berwarna kuning, yaitu kuantitatif PDDikti pada tahun 2022 sudah mencapai 60% Bapak Ibu.
di mana artinya data yang diambil dari PDDikti sudah mencapai target 60% integrasinya. Bahkan sekarang kalau sudah di tahun 2023 bisa lebih ya Bapak Ibu. Sekian video pembukaan mengenai Neofeeder dan PDDikti. Nantikan video selanjutnya ya yang akan membahas tentang tata cara instalasi Neofeeder dan pertanyaan yang sering ditanyakan pada saat install Neofeeder. Sampai jumpa di video selanjutnya. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.